Nah, ini dia yang bikin publik tanah air bergembira. Alhamdulillah, doa publik akhirnya terkabul. Resmi, wasit Ahmed Alkaf resmi kena hukuman berat usai rampok kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak fakta bahagianya. Dijamin kalian akan sangat puas mendengar kabar ini. Melesat bagaikan roket. Alhamdulillah, kabar baik. Timnas Indonesia akan gusur India dan tembus 120 dunia di ranking FIFA jika kalahkan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak fakta bahagianya. Inilah catatan head-to-head Timnas Indonesia versus Cina. Mengejutkan, 3 kali menang dan 11 kali kalah. Ini faktanya. Alhamdulillah, api semangat menyala. Ini dia yang bikin bahagia. Jelang hadapi Cina, Erick Thohir beri kabar baik untuk Timnas Indonesia dan fans Garuda. Simak bagaimana hal ini menjadi dampak positif untuk kesuksesan Garuda menuju Piala Dunia 2026. Sampai berapi-api, AFC harus dengar. Jelang hadapi Cina, ini kata Shin Tae-yong. Fans Garuda seketika bisa merinding mendengarnya. Dasar tukang kompor, bikin geram. Media ternama Tiongkok Kompori AFC sebut Timnas Indonesia bisa kena sanksi pengurangan poin di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini sebabnya. Mengejutkan, Shin Tae-yong mode serius. Jelang hadapi Cina, Shin Tae-yong coret 4 pemain Timnas Indonesia. Ada Jordi Amat hingga Hoki Caraka. Jelang hadapi Cina nanti malam, cuaca Qingdao mirip Eropa. Jadi petaka atau senjata untuk Timnas Indonesia? Mengejutkan. Mantap betul ini. Debut bareng Timnas Indonesia. Harga pasar Mesilgers resmi naik jadi 170 miliar rupiah. Simak fakta mengejutkannya. Mengintip peluang Rizky Ridho jadi starter lawan Tiongkok. Mungkinkah main bareng Mesilgers dan Jai Itzes? Simak analisisnya. Blak-blakan. Dibongkar langsung oleh Martin Paes. Ternyata ini alasan mengapa Timnas Indonesia tak terkalahkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Faktanya di luar dugaan. Simak 11 berita Timnas Indonesia hari ini dan berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Wasit Ahmed Alkaf resmi menerima hukuman karena merampok kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain di matchday ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pengadil asal Oman itu tidak mendapatkan izin untuk memimpin laga Al Ain, UEA, versus Al Hilal, Arab Saudi, di lanjutan matchday ketiga AFC Champions League Elite 2024 hingga 2025. Senin 21 Oktober 2024. Menurut salah satu sumber pribadinya, Ahmed Alkaf tidak diizinkan memimpin pertandingan antara Al Ain dan Al Hilal di AFC Champions League Elite pada 21 Oktober 2024, tulis media Oman, Info Sports, melalui akun X-nya, Info Sports 2. Namun, hukuman di atas disinyalir bukanlah akhir dari semua hukuman yang diterima wasit asal Oman tersebut. Ahmed Alkaf diprediksi bakal menerima hukuman yang lebih berat jika AFC bersikap objektif. PSSI sudah mengajukan protes kepada AFC terkait keputusan Ahmed Alkaf yang memberikan tambahan waktu di laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Sejak Jumat, 11 Oktober 2024, PSSI sudah melancarkan protes kepada Konfederasi Sepak Bola Asia tersebut. Namun, dalam pemberitaan yang dirilis New Straits Times, Sekretaris Jenderal Sekjen AFC Datuk Seri Windsor John mengaku belum menerima surat protes dari AFC. Ia bahkan meminta PSSI melancarkan protes secara detail jika ingin kasus ini dianggap serius. Kami butuh PSSI mengklarifikasi apa yang mereka keluhkan. Apakah itu performa, wasit, manajemen waktu, atau masalah spesifik lainnya? Kami telah mendengar berbagai laporan, tetapi keluhan itu harus terperinci, kata Datuk Seri Windsor John, mengutip dari New Straits Times. PSSI pun angkat bicara perihal pernyataan Datuk Seri Windsor John. Menurut Arya Sinulinga, PSSI sudah mengajukan protes di hari pertandingan. Kemudian pada 11 Oktober 2024,
Protes dilancarkan ke level yang lebih tinggi, yakni FIFA. Tanggal 11-nya lagi ya. Kami kirimkan lagi bahkan ke FIFA. Ke FIFA tanggal 11 Oktober. Kemudian yang kedua yang kita komplain adalah wasitnya kenapa dari Asia Barat dan Middle East. Itu kita pertanyakan. Dan CC-nya adalah AFC. Kemudian bahkan kita sudah dapat nih tanggal 11-nya. Jadi masuk emailnya diterima, kata Arya Sinulinga, mengutip dari akun Instagramnya. Saya nggak paham nih dengan Sekjen AFC. Mungkin manajemennya kali tidak begitu baik kali sehingga tidak sampai ke beliau kalau komplain ini sudah kami sampaikan gitu. Lanjut Exco PSSI ini. Karena itu, menarik menanti hukuman yang diberikan AFC kepada Ahmed Al-Kaf. Apakah AFC bakal melarang Ahmed Al-Kaf memimpin pertandingan sepak bola profesional seumur hidup? Menarik untuk dinantikan. Selain hukuman dilarang memimpin sepak bola profesional seumur hidup, menurut kalian hukuman apalagi yang pantas ia dapatkan? Berikan pendapat kalian di komentar. Melesat bagaikan roket. Alhamdulillah kabar baik. Timnas Indonesia akan gusur India dan tembus 120 dunia di ranking FIFA jika kalahkan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak fakta bahagianya. Upaya Timnas Indonesia mendongkrak peringkat dalam ranking FIFA akan berlanjut saat melawan Tiongkok pada Selasa 15 Oktober. Garuda, julukan Timnas Indonesia, berpotensi menggusur India dan masuk 120 besar andai berhasil meraih kemenangan. Kenaikan peringkat sebenarnya sudah didapat oleh Timnas Indonesia dalam ranking FIFA sementara. Saat ini, Garuda menempati posisi ke-127 dengan peroleh 1128,56 poin. Mereka naik 2 tingkat dari urutan sebelumnya. Peningkatan itu didapat Timnas Indonesia setelah 2 faktor. Pertama, karena memperoleh tambahan 4,39 poin Hasik bermain imbang 2-2 dengan Bahrain dalam matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Faktor kedua adalah Niger dan Republik Afrika Tengah. Kedua negara yang sebelumnya ada di urutan ke-127 dan ke-128 itu harus rela turun peringkatnya dalam ranking FIFA karena menelan kekalahan dalam kualifikasi Piala Afrika 2025. Niger misalnya, mereka dipaksa menyerah oleh Angola dengan skor 2-0 di Estadio 11 de Novembro, Talatona pada 11 Oktober. Sementara Republik Afrika Tengah, takluk dan dibuat tak berdaya oleh tuan rumah Maroko di Honor Stadium, Oujda dengan skor telak 5-0 sehari berselang. Nah, di laga terdekat, Timnas Indonesia akan menghadapi Tiongkok dalam matchday 4 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini rencananya berlangsung di Qingdao Youth Football Stadium, Selasa 15 Oktober malam pukul 20 waktu setempat atau pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bagi Timnas Indonesia, laga ini sangat krusial. Garuda butuh 3 poin perdana di putaran ketiga. Tujuannya jelas agar memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, jika Jai Itzes berhasil menang, maka mereka akan mengoleksi 6 poin, setelah sebelumnya hanya 3 kali imbang. Timnas Indonesia pun punya kans duduk di peringkat kedua klasemen grup C sementara. Selain memperbesar peluang, hasil melawan Tiongkok juga akan sangat berpengaruh dalam ranking FIFA Timnas Indonesia. Menang, imbang, ataupun kalah bisa mengubah posisi Garuda sekarang. Berdasarkan simulasi Football Ranking, jika Timnas Indonesia mampu menang atas Tiongkok, maka tambahan 15,31 poin dipastikan jadi milik Garuda. Sementara tuan rumah bakal kehilangan nilai yang sama. Nah, tambahan 15,31 angka itu akan sangat mendongkrak posisi Timnas Indonesia dalam ranking FIFA. Garuda nantinya akan memiliki total 1143,87 angka dan secara hitung-hitungan, mereka bisa naik 3 tingkat. Jadi Timnas Indonesia akan menempati peringkat ke-124 dunia dalam ranking FIFA. Artinya, ada 3 negara yang tergusur. Mereka adalah Sierra Leone, 1129,47 poin, India, 1133,79 poin, dan Siprus, 1133,90 poin. Sementara jika Timnas Indonesia hanya mampu bermain imbang dengan Tiongkok, perolehan poin Garuda tetap bertambah.
Tim besutan Shin Taeyong itu akan menerima 2,81 poin dan Tiongkok kehilangan poin dengan jumlah serupa. Nah, andai skenario ini terjadi, peringkat timnas Indonesia dalam ranking FIFA nanti tetap naik, tapi hanya satu tingkat saja. Mereka akan menggantikan Sierra Leone di urutan ke-126. Lantas, bagaimana jika timnas Indonesia menelan kekalahan dari Tiongkok? Ini yang patut dikhawatirkan oleh Garuda. Pasalnya, mereka harus kehilangan 9,69 poin dan penurunan peringkat bisa terjadi. Jika hasil buruk itu kejadian, maka poin timnas Indonesia akan berkurang jadi 1118,87. Posisi Garuda kemungkinan akan kembali ke posisi ke-129 dan digeser oleh Niger serta Republik Afrika Tengah lagi. Namun, seluruh hitung-hitungan itu bersifat perkiraan dan tidak mutlak. Sebab, peringkat pasti nanti baru bisa didapat setelah melihat hasil negara-negara lain yang ada di atas maupun di bawah timnas Indonesia dalam FIFA Matchday periode 7 hingga 15 Oktober 2024. Inilah catatan head-to-head timnas Indonesia versus Cina. Mengejutkan, 3 kali menang dan 11 kali kalah. Ini faktanya. Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu dengan timnas Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C yang berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football pada Selasa, 15 Oktober 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia saat ini telah mengumpulkan 3 poin dari 3 pertandingan melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain dengan hasil seri. Perolehan poin itu menjadikan Indonesia berada di posisi kelima klasemen sementara Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Jepang masih menjadi pemimpin di grup tersebut. Sementara itu, posisi Cina belum meraih satupun poin dan selalu mengalami kekalahan di setiap laga. Meskipun begitu, Indonesia tidak boleh menganggap remeh timnas Cina. Dalam catatan head-to-head Indonesia versus Cina, tercatat timnas Indonesia baru 3 kali menang, imbang 3 kali, dan kalah 11 kali dari tim negeri tirai bambu. Indonesia tercatat meraih kemenangan 2-0 atas Cina pada 12 Mei 1957 dalam ajang FIFA World Cup Asia Afrika Grup 1 yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, GBK. Kemenangan kedua terjadi pada 5 Mei 1971 saat Indonesia mengalahkan Cina 2-1 di President Cup Grup B yang berlangsung di Seoul. Kemudian, pada 20 Februari 1987, Indonesia kembali berjaya dengan kemenangan 3-1 di Bangkok. Sementara itu, hasil imbang diraih pada 23 Juni 1957 dengan skor 0-0, disusul hasil seri 1-1 pada 7 Agustus 1988, serta 1-1 lagi pada 15 Oktober 2013. Alhamdulillah, api semangat menyala. Ini dia yang bikin bahagia. Breaking news. Jelang hadapi Cina, Erick Thohir beri kabar baik untuk timnas Indonesia dan fans Garuda. Simak bagaimana hal ini menjadi dampak positif untuk kesuksesan Garuda menuju Piala Dunia 2026. Perjalanan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mendapatkan dukungan dari para petinggi Federasi Sepak Bola di Asia Tenggara. Dukungan itu terungkap menjelang pertandingan melawan Cina di Grup C di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Selasa, 15 Oktober 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkap dukungan dari para pemimpin Federasi Sepak Bola ASEAN saat berada di Thailand. Laki-laki yang juga Menteri Badan Usaha milik negara itu membalas kunjungan dari Ketua Umum Federasi Sepak Bola Thailand, FA Thailand, Mualpan Lamsam, atau yang akrab dikenal Madam Pang. Sepekan lalu, Madam Pang berkunjung ke Indonesia. Di Jakarta, mereka berdiskusi tentang perkembangan sepak bola di Asia Tenggara dan kini giliran PSSI yang berkunjung. Para petinggi Federasi Sepak Bola di ASEAN, termasuk Erick Thohir, sedang berada di Thailand untuk menyaksikan langsung laga final turnamen Kings Cup 2024. Laga final mempertemukan duel Thailand versus Suriah di Stadion Tin Sulanon, Songkhla, pada Senin, 14 Oktober 2024. Setelah pekan lalu Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Nualpan Lamsam atau Madam Pang berkunjung ke Indonesia. Kini giliran saya diundang untuk berdiskusi dengan para presiden federasi sepak bola dari Asia Tenggara di Thailand. Tulis Erick Thohir di Instagram pribadinya. Senin, 14 Oktober 2024. Kami mendorong agar sepak bola di Asia Tenggara mampu membangun pembinaan usia muda yang berjenjang, kompetisi yang lebih kompetitif,
termasuk perbaikan kualitas wasit agar bisa bersaing di level Asia, tulis Erick Thohir. Terima kasih apresiasi dan dukungan untuk Indonesia yang sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita bersaing di lapangan selama 90 menit. Selebihnya kita kembali sebagai sahabat untuk saling mendukung satu sama lain, ujar dia menambahkan. Timnas Indonesia merupakan satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sampai berapi-api, AFC harus dengar. Jelang hadapi Cina, ini kata Shin Tae-yong. Fans Garuda seketika bisa merinding mendengarnya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong berbicara jelang pertandingan melawan Timnas Cina dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel ini akan dilangsungkan pada Selasa malam WIB 15 Oktober 2024 di Qingdao Youth Football Stadium. Timnas Indonesia datang untuk menghadapi Timnas Cina dengan membawa luka. Karena 5 hari sebelumnya, skuad Garuda nyaris menang di markas Timnas Bahrain. Keunggulan Indonesia buyar ketika injury time babak kedua memasuki menit ke-9. Alhasil skuad asuhan Shin Tae-yong harus puas main imbang dengan skor 2-2. Yang menjadi kontroversi dalam pertandingan itu adalah kepemimpinan wasit. Injury time dari wasit keempat memperlihatkan waktunya 6 menit. Tapi wasit membiarkannya berjalan hingga 9 menit. Sejujurnya, menurut saya pertandingan melawan Bahrain sudah dirampok. Saya pikir kami bisa saja menang di Bahrain, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang melawan Cina, Senin 14 Oktober 2024. Setelah pertandingan tersebut, sang juru taktik berbicara dengan para pemain. Tak dipungkirinya juga, konsentrasi pemain saat melawan Bahrain menurun, sehingga bisa kebobolan di menit akhir. Tapi dari sana dia meyakini para pemain bertekad bangkit. Mereka ingin meneruskan perjalanan di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan baik. Kami juga merangkum dan merenungkan hal ini. Saya juga telah melakukan diskusi mendalam dengan pemain, tutur Shin Tae-yong. Indonesia menjadi tim kuda hitam di fase ini. Timnas Arab Saudi dan Timnas Australia berhasil dikejutkan karena ditahan imbang. Shin Tae-yong mengatakan, Indonesia tak pernah memikirkan siapa lawan yang akan dihadapi. Yang terpenting Shin Tae-yong meminta pertandingan berjalan dengan adil. Tidak peduli siapa lawannya nanti, saya berharap pertandingan ini akan dimainkan dengan cara yang adil dan masuk akal, ujarnya. Dasar tukang kompor, bikin geram. Media ternama Tiongkok Kompori AFC sebut Timnas Indonesia bisa kena sanksi pengurangan poin di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini sebabnya. Media Tiongkok coba memanaskan tensi pertandingan Tiongkok versus Timnas Indonesia sebelum laga. Suho, salah satu media massa negara tersebut, mengklaim bahwa skuad Garuda berpotensi kena sanksi pengurangan poin buntut polemik kontra Bahrain pada Kamis 10 Oktober. Permasalahan Bahrain versus Timnas Indonesia memang terus bergulir dan jadi topik perbincangan. Banyak pihak dan media luar negeri turut menyoroti atau memberitakannya. Sebab, Garuda menyatakan ketidakpuasannya terhadap kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf, yang dinilai menunjukkan kinerja tak baik saat laga berakhir 2-2. Salah satunya mengesahkan gol Bahrain pada menit ke-99, padahal tambahan waktu semestinya hanya 6 menit. Nah, media Tiongkok, Sohu ikut menyorotinya. Salah satu yang disorot adalah soal kericuhan antar kedua tim dan wasit sempat terjadi pada akhir laga. Keributan itu diawali dengan Shin Tae-yong dan sejumlah penggawa Garuda seperti Jay Itzes dan Shane Patinama yang coba protes kepada wasit. Keributan kecil itu sampai membuat Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia dikartu merah oleh wasit. Usai pertandingan, pemain Indonesia dan Bahrain yang marah sempat bentrok dengan keras, tulis pemberitaan Sohu. Bek pengganti Shane Patinama melambaikan tangan dengan nada menghina ke arah wasit. Petugas keamanan stadion akhirnya turun ke lapangan untuk mengendalikan situasi dan mengisolasi pemain dari kedua kubu yang berkonflik, tambah Sohu. Namun, Sohu ternyata tak hanya memberitakan, tapi juga memberikan pandangan dan narasi yang cukup mengompori AFC selaku Konfederasi Sepak Bola Asia.
Mereka menilai apa yang dilakukan Indonesia berpotensi kena hukuman berat. Atas perilaku buruk pemain Indonesia usai pertandingan, AFC bisa saja memberikan sanksi kepada kedua belah pihak yang terlibat, sehingga kedua tim terancam sanksi berat berupa pengurangan poin dari AFC, tulis Sohu. Menurut Sohu, jika sanksi dan hukuman berupa pengurangan poin yang dijatuhkan kepada Bahrain dan Indonesia terjadi, maka Tiongkok akan diuntungkan. Tim besutan Branko Ivankovic dinilai bisa menyalip kedua tim di klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, meski sudah menelan 3 kekalahan di awal. Tim Tiongkok akan berada di posisi yang bagus dan timnas Tiongkok nantinya bisa menyalip mereka, lolos dari grup, dan lolos ke babak playoff, tutup Sohu. Sampai saat ini, AFC belum mengumumkan dan memberikan respons resmi terhadap protes yang diajukan oleh PSSI. Tapi, Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Seri Windsor John mengaku sudah mendengar laporannya, namun menyebut PSSI belum berkirim surat resmi. Hal itu jadi polemik lagi karena Arya Sinulinga selaku Komite Eksekutif, Exco, PSSI telah membantah. Dia mengklaim surat resmi telah dikirimkan 3 kali kepada AFC. Mengejutkan, Shin Tae-yong mode serius. Jelang hadapi Cina, Shin Tae-yong coret 4 pemain timnas Indonesia, ada Jordi Amat hingga Hoki Caraka. Shin Tae-yong mencoret 4 pemain timnas Indonesia jelang melawan Cina di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selasa, 15 Oktober 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. 4 pemain harus dicoret karena Shin Tae-yong membawa 27 nama ke Cina. Sesuai regulasi hanya 23 nama saja yang boleh dimasukkan ke dalam daftar susunan pemain, DSP. Lantas, siapa saja pemain yang dicoret Shin Tae-yong? Gol terakhir memprediksi nama-nama itu adalah Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Jordi Amat, dan Hoki Caraka. Jordi Amat pasti dicoret karena bek 32 tahun ini mengalami cedera engkel di laga Timnas Indonesia versus Bahrain pada Kamis, 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Meski cedera, Jordi Amat tetap dibawa ke Cina. Harapannya saat dibawa ke Cina kondisi bek berdarah Spanyol Indonesia ini membaik. Setelah menjalani serangkaian perawatan, Jordi Amat belum pulih sehingga dipulangkan ke Malaysia hari ini. Sementara itu, Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, dan Hoki Caraka sebelumnya juga dicoret jelang melawan Bahrain. Disinyalir, 3 nama di atas masih kesulitan menembus 23 nama pemain pilihan Shin Tae-yong. Egy Maulana Fikri kalah saing dengan Malik Rizaldi, Witan Sulaiman, dan Marcelino Ferdinand yang biasa mengisi posisi winger kanan. Belum lagi Eliano Rejders yang juga fasih dimainkan sebagai winger kanan. Bagaimana dengan Ricky Kambuaya? Gelandang Dewa United ini harus bersaing dengan Tom Haye, Ivar Jenner, dan Nathan Choi Aon di lini sentral. Untuk Hoki Caraka, penyerang PSS Sleman ini sulit bersaing dengan Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen yang bergantian mengisi lini depan timnas Indonesia. Sekarang harapannya 23 nama yang dibawa untuk laga melawan Cina dapat memberikan performa terbaik saat diturunkan. Jelang hadapi Cina nanti malam, cuaca Qingdao mirip Eropa, jadi petaka atau senjata untuk timnas Indonesia. Di ujung timur Cina, ada sebuah wilayah yang diam-diam memegang kekuatan besar dalam peta kebudayaan dan olahraga. Shandong, provinsi yang tak hanya dikenal dengan sejarahnya yang panjang, tapi juga dengan kemegahan stadion yang mampu menjadi panggung bagi perhelatan sepak bola besar. Shandong, yang berarti di timur gunung, adalah salah satu provinsi yang kaya dengan tradisi dan sejarah. Terletak di wilayah timur Cina, provinsi ini berbatasan langsung dengan Laut Kuning dan Laut Bohai, menjadikannya sebagai pusat perdagangan sejak zaman dinasti Youo. Tak heran jika Shandong menjadi simpul ekonomi yang menghubungkan berbagai kawasan di Asia Timur. Menurut data resmi dari National Bureau of Statistics of China, 2023, PDB Shandong mencapai sekitar 1,4 triliun US$, menjadikannya sebagai salah satu provinsi dengan ekonomi terbesar di Cina. Kota Jinan, ibu kota Shandong, menjadi pusat dari geliat aktivitas ekonomi dan politik, sedangkan Qingdao, yang terkenal dengan birnya, telah lama menjadi pintu gerbang perdagangan dan industri. Shandong dan sepak bola. Namun, Shandong tak hanya soal angka ekonomi.
Bicara soal olahraga, khususnya sepak bola, provinsi ini tidak pernah ketinggalan. Stadion Qingdao Football Stadium, yang menjadi tempat digelarnya laga-laga besar, memiliki kapasitas lebih dari 50.000 penonton. Dibangun dengan desain futuristik, stadion ini menghadirkan kenyamanan dan pengalaman menonton yang memanjakan setiap penggemar sepak bola. Bahkan, bagi pecinta sepak bola, stadion ini adalah kanvas di mana setiap pertandingan menjadi lukisan epik, dengan sorakan penonton sebagai irama yang mengiringi setiap gerakan di lapangan. Stadion ini tidak hanya menawarkan tempat duduk yang nyaman, tetapi juga lapangan berkualitas tinggi yang diakui oleh Federasi Sepak Bola Internasional. Dengan panorama kota Qingdao di latar belakang, stadion ini menjadi simbol kebanggaan warga Shandong dalam menyambut pertandingan tim nasional. Tidak heran jika Federasi Sepak Bola Cina memilih Shandong sebagai tuan rumah pertandingan tim nasional, menambahkan lapisan prestise pada provinsi ini. Cuaca di Shandong, terutama di kota Qingdao, seringkali dipengaruhi oleh angin dari Laut Kuning, menciptakan udara yang sejuk dengan suhu rata-rata berkisar antara 15 hingga 20 derajat Celcius di musim gugur, saat banyak pertandingan sepak bola dihelat. Untuk pemain Indonesia, yang terbiasa dengan iklim tropis, perbedaan suhu ini bisa menjadi tantangan. Udara yang lebih dingin dapat memengaruhi stamina mereka, dan adaptasi terhadap cuaca menjadi kunci untuk menjaga performa di lapangan. Namun, di sisi lain, kondisi ini bisa menjadi keuntungan bagi para pemain tim nasional Indonesia yang bermain di liga-liga Eropa. Terbiasa dengan cuaca yang lebih dingin di negara-negara seperti Belanda, Jerman, atau Italia, mereka memiliki adaptasi yang lebih baik terhadap kondisi suhu rendah. Hal ini memberikan mereka keunggulan dalam menjaga stabilitas performa selama pertandingan di Shandong. Mengapa Shandong? Pertanyaannya, mengapa Shandong dipilih sebagai tuan rumah kualifikasi Piala Dunia terutama pada laga Cina versus Indonesia yang dihelat Selasa, 15 Oktober 2024, waktu setempat? Salah satu alasannya adalah infrastruktur yang mumpuni serta aksesibilitas yang baik. Dengan Bandara Internasional Qingdao Jiaodong yang menghubungkan kota ini dengan berbagai negara, Shandong siap menyambut para tamu dari berbagai belahan dunia. Jalur kereta cepat yang menghubungkan Jinan dengan Beijing dan Shanghai juga memudahkan mobilitas, menjadikan provinsi ini pusat pertemuan yang ideal. Selain itu, menurut laporan China Football Association 2024, pemilihan Shandong sebagai tuan rumah juga didorong oleh minat masyarakat lokal yang tinggi terhadap sepak bola. Rata-rata penonton di stadion selama musim pertandingan bisa mencapai 50.000 orang. Angka yang menunjukkan betapa olahraga ini sudah menjadi bagian dari denyut nadi masyarakat Shandong. Sepak bola bagi masyarakat Shandong adalah lebih dari sekadar olahraga. Ini adalah cerminan jiwa dan identitas. Bagi pemain Indonesia, bermain di bawah langit biru Shandong yang luas bisa menjadi ujian ketangguhan, tetapi juga kesempatan untuk menampilkan performa terbaik mereka. Di antara sorakan penonton dan gemuruh stadion, pertandingan di Shandong bukan hanya soal menang atau kalah tapi tentang menyelami semangat persaingan di tanah yang kaya akan sejarah dan semangat olahraga. Mengejutkan, mantap betul ini. Debut bareng timnas Indonesia, harga pasar Maes Hilgers resmi naik jadi 170 miliar rupiah. Simak fakta mengejutkannya. Harga pasar Maes Hilgers melonjak ke angka 10 juta euro, setara 170,27 miliar rupiah, usai debut bareng timnas Indonesia. Sebelumnya, pemain FC20 itu ditaksir memiliki nilai 7 juta euro, setara 119,2 miliar rupiah. Hilgers tampil penuh pada laga timnas Bahrain versus timnas Indonesia di Stadion Nasional Bahrain, Manama, Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Duel tersebut berakhir dengan skor 2-2. Itu merupakan debut bagi Hilgers bersama timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun itu baru saja resmi menjadi WNI dan berpindah federasi pada akhir September 2024. Usai debut, harga pasar Hilgers langsung melonjak. Dinukil dari laman Transfermarkt, Senin, 14 Oktober 2024, pemain berdarah Manado itu ditaksir bernilai 10 juta euro. Adapun perhitungan terakhir nilai Hilgers dilakukan pada 31 Mei 2024. Ketika itu, nilainya baru menyentuh 7 juta euro, setara 119,2 miliar rupiah. Kenaikan tersebut merupakan hal yang wajar.
Sebab, nilai seorang pemain akan naik ketika berlabel tim nasional. Angka tersebut menjadikan Hilgers sebagai pemain dengan nilai pasar tertinggi di skuad timnas Indonesia. Ia mendahului sejumlah nama seperti Jai Itzes yang berada di urutan kedua. Patut dinanti seperti apa penampilan Hilgers selanjutnya. Ia diyakini bakal turun lagi sebagai starter pada laga matchday 4 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Cina versus Timnas Indonesia, Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19 WIB di Qingdao. Mengintip peluang Rizky Ridho jadi starter lawan Tiongkok, mungkinkah main bareng Mes Hilgers dan Jai Itzes? Simak analisisnya. Posisi Rizky Ridho Ramadhani sebagai starter Timnas Indonesia mulai terancam. Tapi, bukan berarti peluangnya tampil membentuk trio bersama Mes Hilgers dan Jai Itzes saat melawan Tiongkok jadi tertutup. Saat menghadapi Bahrain, Rizky Ridho untuk pertama kalinya tidak turun sebagai starter di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek Persija Jakarta itu memulai pertandingan dari bangku cadangan. Pos Rizky Ridho sebagai bek tengah dalam formasi 5-4-1 arahan Shin Tae-yong digantikan oleh Mes Hilgers, pemain yang baru menjalani naturalisasi. Hilgers bermain bersama Jordi Amat dan Jai Itzes. Tapi, Rizky Ridho tetap dapat kesempatan bermain dari Shin Tae-yong. Dia diturunkan pada babak kedua karena Jordi Amat mengalami cedera. Pemain berusia 22 tahun itu akhirnya merasakan bekerja sama dengan dua bek kelas Eropa, Mes Hilgers dan Jai Itzes. Terdekat Timnas Indonesia akan menghadapi Tiongkok di Qingdao Youth Football Stadium, Selasa 15 Oktober malam. Laga ini jadi pertanyaan mengenai lini pertahanan Garuda nanti. Apakah Rizky Ridho kembali dipinggirkan atau langsung starter lagi? Jika melihat kondisi saat ini, Rizky Ridho punya kans untuk bermain bareng Mes Hilgers dan Jai Itzes dari awal. Sebab, Jordi Amat sempat mengalami cedera lagi saat melawan Bahrain kemarin. Cedera itu jadi salah satu alasan ditariknya Jordi Amat saat turun minum. Hal itu telah dikonfirmasi oleh manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Kondisinya sebenarnya sudah oke. Hanya kemarin terasa ngilu saat menit ke-40. Makanya pergantian dilakukan di jeda waktu, kata Sumarji saat dihubungi jawapos.com. Jordi Amat sendiri dalam akun Instagramnya juga sudah mengakui bahwa dia tak bisa bermain maksimal saat melawan Bahrain. Bermain dalam kondisi seperti ini sungguh sulit. Saya merasakan lagi pergelangan kaki saya. Berharap kondisinya segera membaik, katanya. Lalu, bagaimana dengan kondisinya sekarang? Menurut penuturan Shin Tae-yong, pemain Johor Darul Takzim itu masih belum fit 100% dalam perkembangan terakhir saat latihan perdana di Tiongkok. Selain Jordi Amat dan Sandy Walsh yang mengalami cedera ringan, semuanya baik-baik saja, kata Shin Tae-yong beberapa hari lalu. Dengan demikian, jika kondisi Jordi Amat belum membaik, bukan tidak mungkin Rizky Ridho bermain. Tapi, kemungkinan itu hingga kini masih 50-50. Yang dapat menentukan pada akhirnya hanyalah Shin Tae-yong. Blak-blakan dibongkar langsung oleh Martin Paes. Ternyata ini alasan mengapa Timnas Indonesia tak terkalahkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Faktanya di luar dugaan. Timnas Indonesia belum terkalahkan dalam 3 pertandingan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 3 hasil imbang didapatkan oleh skuad Garuda saat menghadapi Timnas Arab Saudi, Timnas Australia, dan Timnas Bahrain. Kiper Timnas Indonesia, Martin Paes mengatakan alasan utama dari keberhasilan timnya tak terkalahkan sejauh ini adalah pertahanan yang baik. Itulah faktor utama yang menurutnya diperlukan agar tim bisa sukses. Alasan utama mengapa kami tidak terkalahkan saat ini adalah karena pertahanan yang baik, yang sangat diperlukan bagi tim manapun untuk sukses, kata Martin Paes dalam konferensi pers jelang melawan Cina, Senin 14 Oktober 2024. Kiper asal klub FC Dallas itu mengaku Timnas Indonesia beruntung memiliki lini pertahanan yang baik. Semua pemain bertahan mau bekerja keras satu sama lain. Mereka juga baik dalam urusan melakukan intercept. Kami beruntung memiliki pertahanan yang baik. Para pemain bekerja sama satu sama lain dan meraih banyak hal baik. Bagus dalam intercept, passing, dan kerja sama, imbuhnya.
Kerjasama yang apik itu ditambah lagi dengan harmonisnya hubungan di atas lapangan. Satu sama lain para penggawa pertahanan skuad Garuda saling menyemangati. Faktor itu menambah kekuatan tim di atas lapangan. Setelah saya berhasil melakukan penyelamatan, saya pun mendapat dukungan dan semangat dari rekan satu tim. Kami memiliki tujuan yang sama, yaitu berjuang untuk Indonesia. Kami juga memiliki kerjasama yang baik, tutur Pak S. Menghadapi timnas Cina, Pak S menegaskan seluruh anggota tim siap untuk bisa merebut kemenangan. Mereka sudah melakukan persiapan dengan baik sejauh ini.